Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Polowali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Saya Salihun dari SMK Negeri Limboro. Saya Cirawati dari SMK Negeri 1 Tinambung. Saya Harliana dari SMK Negeri Campalagian. Pada hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Nana. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nana? Alhamdulillah Pak. Bagaimana Pak kabar Pak? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya Bu Nana, kan Bu Nana kemarin sampaikan ke saya bahwa hari ini Bu Nana akan melakukan proses coaching ya. Iya Pak. Jadi begini Bu, sebelum kita melakukan proses coaching ini ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bu Nana. Boleh Bu? Ya, boleh Pak. Ya, nanti pada saat coaching antara coach Ibu Nana sendiri sebagai coach dan coachnya akan saya amati. Apa yang akan saya amati adalah apakah alur tirta yang terdiri dari 4 itu Bu Nana laksanakan atau tidak. Kemudian ada 3 kompetensi juga dalam coaching itu apakah dilaksanakan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip coaching, apakah pada saat main coaching Bu Nana melaksanakan itu. Tapi mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Bu Nana. Boleh Bu Nana? Boleh Pak. Ya. Oke Bu Nana ya. Jadi yang pertama saya ingin bertanya, kompetensi apa sih yang Ibu Nana ingin kembangkan dalam coaching? Sebentar. Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching itu yaitu meliputi 3 ya Pak ya. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh iya, baik Bu Nana. Jadi Bu Nana akan mengembangkan ketiga kompetensi itu ya, tiga-tiganya Bu ya. Jadi yang terdiri tadi kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Tapi di antara ketiganya yang mana yang spesifik yang akan Bu Nana kembangkan atau Bu Nana lakukan nanti pada saat observasi? Mungkin yang akan saya kembangkan itu Pak mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi hanya ada 2 ya nanti yang akan dikembangkan, Iya. ini mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Sekarang Bu Nana, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bu Nana dapatkan dari proses coaching ini yang lakukan apa kira-kira Bu Nana? Indikator ketercapaiannya itu saya ingin bagaimana si coach menemukan solusi dari permasalahannya, terus coach tersebut bisa menemukan cara-cara menyelesaikan masalah yang disampaikan kepada saya. Jadi indikator pencapaiannya nanti yang akan nanti saya lihat adalah bahwa coachnya Bu Nana itu menemukan solusi dari permasalahan yang kemudian akan disampaikan ke Bu Nana. Jadi saya kira begitu Bu Nana ya. Jadi silakan Bu Nana melaksanakan coaching dengan coachnya. Dan sebaik-baiknya setelah proses coaching itu yang akan saya amati sebentar, kita ketemu lagi setelahnya Bu. Iya Pak. Oke, silakan Bu Nana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Cera. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan Bu Nana? Alhamdulillah sehat Bu. Ini Ibu dengar Bu Cera mau menyampaikan sesuatu. Apa itu? Iya nih Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Oh iya, kita kan punya waktu 15 sampai 20 menit. Mungkin bisa ceritakan sekarang.
Begini Bu, di sekolah ini siswanya merasa bosan di sekolah. Dan setelah saya amati, ternyata guru-guru di sekolah ini itu masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton, yaitu metode ceramah. Padahal kan di sekolah itu sudah disediakan sarana seperti infokus dan juga ada lapangan yang luas, dan di sekitar sekolah juga ada taman, ada juga pasar yang dapat digunakan sebagai media untuk kegiatan pembelajaran. Tapi guru-guru di sini itu kurang inovatif, jadi mereka tuh masih menggunakan metode pembelajaran yang itu saja, sehingga akibatnya siswa jadinya merasa bosan di sekolah. Seperti itu. Oh, jadi rekan-rekan ibu di sekolah menggunakan media pembelajaran yang kurang variatif ya, begitu ya Bu? Iya Bu, pembelajarannya ya itu aja. Setelah saya tanya sama siswa, gimana nih pembelajarannya, jawabannya mereka ya itu deh Bu, bosan aja Bu. Jadi mereka itu tidak antusias dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Baik Bu, dari percakapan kita kali ini kira-kira apa yang ibu dapatkan dari ini kegiatan kita? Saya ingin ada perubahan, setidaknya adalah sedikit perubahan dengan cara menggunakan pembelajaran yang variatif. Misalnya mungkin dengan metode atau pemanfaatan media yang ada di sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah. Jadi ibu menginginkan adanya perubahan di rekan-rekan ibu terkait media pembelajaran yang mereka gunakan. Iya Bu, saya ingin ada sedikit perubahan lah. Jadi perubahan seperti apa yang kira-kira ibu harapkan dari rekan-rekan ibu? Tentu saja saya ingin perubahan menuju ke yang lebih baik tentunya. Mungkin dengan perubahan metode, model yang bervariasi, atau pemanfaatan media dan sarana yang ada di sekolah atau di sekitar sekolah secara maksimal, karena kan sebenarnya sudah disediakan tapi kurang dimanfaatkan. Kalau berbicara tentang pembelajaran yang variatif, itu kan levelnya ada di 10. Kira-kira kalau di sekolah ibu levelnya sudah ada di mana ya Bu? Mungkin kalau berbicara level masih di level 5 ya Bu, karena kan masih banyak juga yang belum. Tapi ada juga sih yang sudah menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan juga ada juga yang sudah melakukan pengembangan diri, ada juga yang sudah memanfaatkan teknologi. Tapi sebagian besar juga sih mengajar dengan metode yang itu aja. Kira-kira di level mana ibu menginginkan adanya perubahan? Saya sih tidak terlalu berharap banyak ya Bu. Ya. Saya ingin adanya perubahan, setidaknya adalah sedikit peningkatan. Ya kalau berbicara level, mungkin di level 7 lah. Karena di sini banyak juga guru yang pengen atau antusias, tapi bingung harus memulainya dari mana. Seperti itu. Oh gitu. Kalau sudah begitu ya, sekarang langkah-langkah apa yang ingin Ibu Cera lakukan kepada rekan-rekan guru untuk membantu dalam pengembangan media pembelajaran supaya lebih bervariatif? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan dengan semua rekan-rekan guru. Mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian jika ada yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan mengusulkan adanya pendampingan, melakukan mentoring mungkin. Oh, jadi metode melakukan mentoring ya Bu ya. Terus ini, apakah ada strategi lain yang mungkin Ibu bisa lakukan dalam perubahan di rekan-rekan guru Ibu? Mungkin kalau mau mencakup skala yang besar, mungkin bisa dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan atau workshop dalam komunitas biar semua kena gitu.
Oh gitu ya, pelatihan, mentoring tadi mentoring terus pelatihan atau workshop. Kira-kira untuk saat ini yang lebih nyaman untuk ibu laksanakan yang mana dulu? Mungkin untuk saat ini saya akan melakukan pendampingan dulu ya Bu, karena kan kalau mentoring ini sasarannya kan kepada yang ingin melakukan perubahan. Jadi kalau yang pelatihan atau workshop ini sasarannya mungkin karena kan ini tuntutan dari pimpinan sekolah, tapi sebenarnya belum ada keinginan sendiri. Jadi saya melakukan mentoring ini kepada orang yang benar-benar mau akan adanya perubahan di sekolah ini, seperti itu. Oh gitu. Kira-kira eh, siapa yang bisa membantu Bu Cera untuk melakukan mentoring ini? Saya punya teman sih yang jago IT, Ya. mungkin nanti bisa membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut. Oke, intinya ibu akan melakukan kolaborasi ya dengan guru yang lain. Iya Bu. Iya, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang saya anggap sefrekuensi dengan saya Bu. Oh gitu. Gini nih Bu, kita sudah ada di akhir percakapan ya. Eh, apa sih yang ibu dapatkan dari percakapan ini? Saya ada sedikit gambaran Bu ya, bagaimana saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya dampak kepada rekan-rekan sejawat dalam menyampaikan materi kepada siswa, yaitu dengan melakukan mentoring ya. Untuk saat ini ya mungkin itu dulu Bu, melakukan mentoring. Oke, luar biasa ya Bu Cera. Saya sudah tidak sabar untuk menunggu cerita-cerita dari ibu ketika sudah melaksanakan mentoring itu. Mungkin kita sudahi dulu ya percakapan kita kali ini. Di lain waktu mungkin kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya Bu Nana telah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya dalam menemukan solusi. Sama-sama Bu, mungkin sampai jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nana. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah ketemu kembali Bu Nana ya. Setelah Bu Nana tadi melaksanakan percakapan coaching dengan coach Bu Nana, sekarang bagaimana hasil coaching? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Pak, tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Nana ya. Baiklah Bu Nana, setelah saya melakukan observasi tadi antara Bu Nana dengan coachingnya Bu Nana, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nana. Pertama yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja yang Ibu Nana sudah dapatkan dari pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Nana. Baik Pak, tadi saya sudah melakukan dalam coaching saya ya Pak ya, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu untuk menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi yang ada pada si coaching. Jadi Ibu Nana tadi sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta ya. Saya lihat juga tadi Ibu Nana pada saat coaching tadi Ibu Nana pada saat komunikasi itu menentukan tujuan yang ingin dicapai, kemudian Bu Nana mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh coachingnya Bu Nana, kemudian Bu Nana mengarahkan coachingnya agar memiliki rencana aksi dan timbul dari coachingnya sendiri, dan kemudian dengan munculnya itu tadi muncul kesadaran dari coachingnya Bu Nana untuk melakukan rencana aksi dan tanggung jawab atas itu. Jadi saya memang agak terlihat sekali tadi alur tirta yang dilaksanakan oleh Bu Nana. Kemudian yang tadi saya coba catat tadi ini dari Bu Nana. Jadi Bu Nana sudah berhasil tadi untuk alur tirtanya berjalan dengan baik.
Tadi catatan saya juga bahwa Ibu Nana mendengarkan dengan sangat baik, hadir dengan presence, kehadiran penuh, kemudian memaksimalkan potensi dari coachingnya Bu Nana. Kemudian Bu Nana juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan terbuka, sehingga coachingnya terlihat menyampaikan hal-hal yang akan dia laksanakan. Dan satu lagi Bu Nana, saya ingin menanyakan tentang kompetensi apa ke depan yang ingin dikembangkan lebih lanjut oleh Bu Nana berdasarkan hasil percakapan coachingnya tadi ini bersama dengan coachingnya Bu Nana. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu memahami alur tirta lebih baik lagi, sehingga di proses coaching selanjutnya saya bisa menjadi lebih baik lagi, Pak. Ya. Baik Bu, jadi luar biasa sekali Bu Nana dalam mengembangkan tadi alur tirta ini, kemudian bagaimana prinsip coaching. Saya lihat Bu Nana betul-betul sudah memahami itu. Kompetensinya juga dari 3 kompetensi itu sudah sangat baik. Jadi saya berharap sebenarnya ke depan di kesempatan yang lain kita bisa cerita-cerita kembali terkait dengan pengembangan tadi yang direncanakan oleh Bu Nana. Saya kira itu Bu Nana. Terima kasih telah memberikan kesempatan ke saya untuk melihat Bu Nana. Saya belajar banyak juga hari ini kepada Bu Nana. Terima kasih Bu Nana. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Cera. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Nana? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, saya dengar Bu Cera akan melakukan coachingnya hari ini. Iya Bu. Begini, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu, boleh Bu? Boleh Bu. Begini ya, nanti pada saat coaching, pada saat coaching antara coach dengan coaching akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik yang ada di sini, rubrik penilaian coaching seperti apa, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya akan memperhatikan apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan pada si coaching nanti. Terus saya juga akan melihat bagaimana respon si coaching dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Terus jangan lupa ya, Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada si coaching. Mungkin sebelum observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, di sini saya mau bertanya. Yang pertama itu, kompetensi apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh, jadi ada 3 kompetensi inti ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coaching. Di antara ketiganya Bu, yang ingin Ibu kembangkan yang mana dulu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh begitu. Jadi ada 2 ya Bu ya. Kira-kira indikator pencapaian yang ingin diinginkan sama Ibu yang mana?
Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara dan langkah-langkahnya, seperti itu, Bu. Oke Bu, jadi indikatornya itu si coach bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, kemudian ini menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi itu ya. Baik, terima kasih ya atas jawabannya hari ini. Silakan Ibu Cera melakukan proses coaching hari ini. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Ibu Cera, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Salihun hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ada apa Pak Salihun? Sepertinya ada hal penting yang ingin diobrolkan. Iya Bu, sebelumnya saya mohon maaf. Bu Cera mungkin hari ini sedang sibuk. Mudah-mudahan sih tidak sibuk ya. Oh enggak kok Pak Salihun, kebetulan hari ini saya sedang santai karena hari ini saya tidak ada jadwal ngajar. Memangnya ada apa ya Pak? Ya, jadi hari ini saya meminta bantuan Bu Cera. Mungkin saya butuh waktu 10 sampai 15 menit. Saya sedang bingung sebenarnya. Mungkin setelah ngobrol dengan Bu Cera ini ada sesuatu yang saya dapatkan untuk mengobati kegelisahan saya hari ini. Oh begitu. Apa tujuan kita ngobrol hari ini ya Pak? Tujuannya sih saya ingin mendapatkan ide atau solusi atas masalah atau kebingungan yang sedang saya hadapi ini terkait dengan pembelajaran saya di kelas 10 PKJ Teknik Komputer dan Jaringan. Oh Pak Salihun ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Masalahnya apa ya Pak? Mungkin bisa diceritakan secara detail seperti apa? Iya betul sekali Bu. Jadi saya mau cerita tentang kelas yang saya ajar. Saya itu mengajarnya di kelas 10 TKJ. Saya melihat kenapa Bu ya, anak-anak yang saya ajar ini kok beda sekali dengan anak-anak yang saya ajar sebelumnya di kelas 10 sebelumnya. Kalau kelas 10 sebelumnya itu mereka begitu kompak Bu. Mereka ketika saya kasih tugas mereka bisa kerjasama, berkolaborasi bersama. Tapi kelas yang saya ajar hari ini kok beda sekali Bu. Anak-anak itu kelihatan sekali ketidakbersamaannya, kekurang kompakannya. Jangankan antara perempuan laki-laki dengan perempuan, bahkan saya lihat ini perempuan dengan perempuannya saja yang mestinya kekompakannya bisa lebih, tapi saya lihatnya kok bisa begitu ya. Itu yang membingungkan saya hari ini. Jadi saya bingung. Oh begitu. Jadi Pak Salihun merasa bingung ya dengan keadaan murid 10 TKJ belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Memang menurut Pak Salihun murid yang kompak dan ada rasa kebersamaan itu seperti apa? Kalau saya sih Bu, ekspektasinya tidak muluk-muluk ya. Saya sebenarnya menginginkan bahwa kekompakan di antaranya itu terlihat dari ketika saya kasih tugas, terutama tugas kelompok, mereka bisa mengerjakannya secara bersama-sama, nyaman dalam kolaborasinya, sehingga tujuan dari pembelajaran yang saya kasih itu bisa tercapai Bu. Oh gitu. Jadi Pak Salihun berharapnya murid itu saat dibagi kelompok mereka bisa menerima, mereka bisa mengerjakan tugas kolaborasi dengan baik dan nyaman. Ya tadi Pak Salihun mengatakan bahwa murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran jika diberikan tugas kelompok. Itu kira-kira karena apa ya Pak? Karena ini mungkin karena masih tahun ajaran baru, jadi mereka masih canggung antara satu dengan yang lain.
sehingga mereka terkesan mungkin kesannya terlihat oleh saya kurang kompak dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi menurut Pak Salihun idealnya murid di kelas itu bagaimana, Pak? Kalau saya sih, ya, idealnya menurut saya itu mereka dapat melaksanakan atau mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, terutama pada tugas kelompok itu mereka bisa aktiflah secara bersama-sama atau melaksanakan kolaborasi secara sama-sama itu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan dengan baik. Oh, ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Salihun lakukan agar murid-murid ini bisa bekerja sama dengan baik, bisa berkolaborasi dengan baik sehingga mereka bisa aktif dalam mengerjakan tugas kelompok? Sebenarnya sih Bu, saya sudah membuat rencana RPP itu, saya masukkan metode diskusi dalam RPP saya. Tujuannya sebenarnya agar mereka aktif dalam kerja kelompok itu. Oh, jadi Pak Salihun sudah memasukkan metode diskusi dalam RPP ya, dengan tujuan supaya mereka aktif dalam bekerja kelompok. Seperti itu ya, Pak? Ya, seperti itu. Oh, tapi walaupun begitu tetap saja ya karakter mereka ini dalam bekerja sama atau kolaborasi dalam kelompok itu untuk kelas 10 TKJ untuk angkatan tahun ini masih belum tampak ya, seperti itu Pak. Yang saya lihat seperti itu. Kira-kira misal ya Pak, kalau misal saya buat level 1 sampai 10, misal nih 1 itu tidak ideal, kemudian 10 paling ideal. Kira-kira 1 sampai 10 itu ada di level posisi Pak Salihun sekarang itu ada di level berapa untuk mencapai tujuan itu? Menurut saya sih mungkin sekitar baru di level 5 ya. Oh, di level 5. Yang Pak Salihun inginkan di posisi berapa ya? Kalau ingin saya, kalau tidak bisa 10, 9 lah, yaitu karakter kerjasama atau kolaborasi murid di kelas yang saya ajar ini bisa sepenuhnya muncul agar mereka bisa bekerja sama dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas kelompok mereka dengan baik juga. Oke, kira-kira selain metode diskusi, apakah ada cara lain yang bisa Pak Salihun terapkan agar dari level 5 ini bisa naik menjadi level 9? Apa ya? Saya kira mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran gitu ya. Dan saat kegiatan pembelajaran saya akan melakukan penilaian sikap yang saya tekankan, kemudian di akhir pembelajaran pada bagian refleksi juga saya akan lakukan terkait penilaian sikap juga. Kemudian saya akan memberikan apresiasi kepada anak-anak untuk anak-anak yang menjaga kebersamaannya itu. Oke, itu pada kegiatan pembelajaran ya, yaitu menerapkan metode diskusi, kemudian lebih menekankan pada penilaian sikap. Nah, selain kedua cara tersebut, apakah ada cara lain atau strategi lain yang bisa Bapak terapkan kepada murid-murid kelas 10 TKJ ini? Iya, jadi selain dua cara yang saya akan coba terapkan tadi, yang terpikir sekarang ini saya berencana juga untuk di luar kegiatan pembelajaran akan mengadakan semacam kompetisi atau pertandingan yang sifatnya bergu dan akan sering adakan permainan untuk mengenal teman-teman mereka secara lebih dalam. Wah, luar biasa Pak Salihun ya. Kira-kira untuk selanjutnya apa rencana Pak Salihun untuk mencapai tujuan tersebut? Saya mungkin akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran itu. Saya juga akan informasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian itu sendiri, selain pengetahuan dan keterampilan, serta pada akhir refleksi nanti tidak lupa
nanti juga akan saya sampaikan di luar pembelajaran dan kegiatan-kegiatan di permainan bergu yang melatih kerjasama, kekompakan. Berapa lama jangka waktunya yang dilakukan Pak? Kira-kira mungkin itu 1 sampai 2 pekan lah. Kapan rencana Bapak itu akan dilaksanakan? Lebih cepat lebih baik mungkin, tapi untuk waktu secara spesifik mungkin minggu depan kali. Oh, oke. Selanjutnya apa komitmen Pak Salihun untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Jadi saya nanti akan membuat RPP, menyusun RPP yang menitik beratkan pada metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan pada sikap, kemudian berikutnya keterampilan dan pengetahuan yang sebelumnya itu akan diawali dengan pemberian motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 pekan ke depan ini. Kemudian ada juga kegiatan di luar kegiatan pembelajaran dalam kelas yang berupa permainan games yang sifatnya untuk melatih kekompakan itu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Salihun dalam membuat atau dalam merencanakan RPP ini? Tentunya saya yang akan membuat terlebih dahulu RPP-nya, kemudian nanti saya akan minta teman-teman rekan-rekan sejawat untuk memberikan telaah, memberikan koreksi terhadap RPP yang saya susun tadi. Oke, jadi untuk pembuatan RPP Bapak dulu yang akan membuat, kemudian setelah itu Bapak akan meminta teman sejawat untuk menelaah kemungkinan apakah ada yang perlu direvisi dari RPP yang Bapak buat. Seperti itu ya Pak? Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya menurut Pak Salihun apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan tadi ini kan awalnya tadi saya bingung, resah begitu. Alhamdulillah saya tercerahkan setelah diskusi dengan Bu Cera. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi tentang kerjasama kekompakan anak-anak yang cenderung tidak terlihat, dan saya mendapatkan tadi solusinya sendiri dengan membuat RPP yang berbasis metode diskusi, kemudian membuat kegiatan di luar pembelajaran semacam game itu yang intinya untuk melatih kekompakan kerjasama dari murid-murid yang saya ajari. Oke, baik Pak. Alhamdulillah dengan diskusi kita kali ini Pak Salihun mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Salihun akan membuahkan hasil. Nanti kita ngobrol kembali ya Pak. Saya tidak sabar mengetahui bagaimana hasil dari strategi yang akan Bapak terapkan kepada kelas 10 TKJ ini untuk minggu depan. Saya ingin tahu sekali perkembangannya bagaimana nanti Pak. Oke, siap. Terima kasih juga Ibu sudah mau meluangkan waktunya bicara bersama saya untuk diskusi hari ini, mencari solusi atas keresahan saya tadi, dan mudah-mudahan berjalan lancar dan ketemu kembali. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Cera. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu, bagaimana hasil coaching hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Baiklah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi saya ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Ibu. Baik Bu. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu, selama proses coaching tadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur peta, yaitu yang pertama menentukan tujuan, kemudian yang kedua melakukan identifikasi, yang ketiga menanyakan rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Dan saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya.
Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu sudah menggunakan alur tirta dalam proses coaching tadi sesuai yang sudah saya amati. Ada beberapa catatan nih Bu. Tadi Ibu sudah berhasil menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada si coaching, kemudian mengidentifikasi masalah coaching, kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk melakukan rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching. Dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching sehingga rencana aksi yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Tadi juga saya sudah mengamati bahwa Ibu sudah mendengarkan dengan baik masalah pada si coaching. Juga sudah ada presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Juga Ibu sudah tadi mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching. Luar biasa ya Bu. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam proses coaching selanjutnya. Oh iya, ini ada satu lagi pertanyaan tentang kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan dari hasil coaching Ibu hari ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami alur tirta di dalam proses coaching supaya untuk coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Oh, luar biasa Ibu mau mengembangkan lagi ya alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk melakukan observasi terhadap proses coaching Ibu hari ini. Saya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Salihun? Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan Bapak. Alhamdulillah baik Bu Cerah. Iya Bu, saya merasa senang bisa berjumpa lagi dengan Ibu Cerah. Alhamdulillah. Baik Pak Salihun, sebelum Bapak melaksanakan proses coaching dengan rekannya Bapak, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching ya Pak ya. Iya Bu. Oke, baik Pak Salihun. Kita sama-sama ketahui bahwa dalam praktek coaching itu ada 3 kompetensi, diantaranya yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Kemudian juga ada prinsip coaching yakni kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya Bu, jadi ada 3 kompetensi coaching Bu ya tadi. Presence, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga ada 3 prinsip coaching itu Bu, betul. Oke, jadi bagian mana nanti yang Pak Salihun inginkan untuk saya amati? Ketiganya mungkin Bu ya. Apakah saya telah melakukannya, dan apakah kompetensi itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Bu. Oke, jadi Pak Salihun ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya Pak. Jadi dan di antara ketiga kompetensi ini mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan pada saat melakukan proses coaching nanti? Sebenarnya dari ketiga kompetensi itu saya merasa lemahnya sebenarnya di kompetensi ketiga itu tentang mengajukan pertanyaan berbobot, jadi sehingga saya berharap Bu Cera nanti mengamati saya mempraktekkan menjalankan kompetensi ketiga itu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak Salihun. Jadi saya akan mengamati ketiga kompetensi tersebut. Tapi secara spesifik saya akan amati kompetensi menanyakan
pertanyaan berbobot itu ya Pak. Selanjutnya nih Pak, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Salihun kembangkan? Indikator yang bisa kita lihat yaitu indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching yang akan saya lakukan nanti bersama dengan Coach, yaitu saya ingin nantinya agar coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coach tersebutlah yang yang menemukan solusi dari masalah yang dia alami dan mengetahui cara-cara dan langkah-langkahnya secara mandiri, begitu mungkin Bu. Oke, baik. Jadi Pak Salihun ingin indikator pencapaiannya itu nanti coach sendiri yang akan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, semoga lancar proses coachingnya nanti Pak. Tapi setelah proses coaching ini kita akan bertemu kembali ya Pak. Iya Bu. Sampai jumpa. Assalamualaikum Ibu Nana. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Ibu Nana hari ini? Bahagia rasanya kita jumpa kembali Bu ya. Alhamdulillah Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih lah Bu Nana telah hadir on time. Ngomong-ngomong ya, dalam waktu 15 menit ke depan ini Bu Nana mau cerita tentang apa ini? Ini Pak, ini kan kita kan kemarin ini habis semester ya, penilaian semester. Setelah melihat hasil semester kemarin, saya menjadi dilanda keresahan Pak, gara-gara hasilnya tidak memuaskan menurut saya Pak. Mungkin saya rasa terkait dengan bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa Pak. Jadi Bu Nana ini sementara resah ya, kelihatan dari mukanya dengan terkait dengan metode pembelajarannya Bu Nana yang kalau bahasanya mungkin belum bisa meningkatkan hasil belajar murid Bu Nana ya, gitu Bu Nana ya. Ya betul Pak. Iya nih Bu Nana, waktu kita agak terbatas sebenarnya nih Bu Nana. Apa yang Ibu Nana mau, hasil apa yang Ibu Nana ingin dari diskusi kita yang singkat ini? Saya sebenarnya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa-siswa yang bisa membahagiakan saya atau sesuai dengan harapan saya Pak. Apa yang harus saya lakukan agar nilainya bisa meningkat? Oke. Kalau dari pengalaman Bu Nana sendiri, apa nih yang kira-kira yang membuat murid-murid Bu Nana tidak mendapatkan nilai yang baik, yang bisa membahagiakan Bu Nana? Beragam sih Pak. Mungkin dalam kelas mereka malu bertanya, terus kalaupun sudah ada yang tahu tapi mereka tidak sudah tahu dengan materinya, tapi pada saat mengerjakan soal menjadi bingung karena soalnya tidak sesuai, tidak persis dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin konteksnya beda, jadi mereka bingung. Oh iya. Jadi ada beberapa faktor tadi yang saya tangkap dari Bu Nana. Yang pertama, ada yang tidak paham sama sekali tapi malu bertanya. Kemudian ada juga yang sudah paham tetapi kemudian kesulitan saat diberikan soal lanjutan, soalnya itu tidak sama dengan soal yang dikasihkan waktu latihan, begitu Bu Nana ya? Iya Pak. Kira-kira menurut Ibu Nana, kalau kita skalakan nih dari angka 0 sampai 10 dan 0 itu menggambarkan kondisi murid Bu Nana yang secara keseluruhan belum paham dan kesulitan dengan soal baru, dan 10 itu jika paham dan tidak kesulitan. Kira-kira posisi siswa murid-muridnya Bu Nana ini di angka berapa ini Bu? Mungkin baru di level 3 kali ya Pak.
Eh, Kalau menurut Ibu Nana kondisi idealnya itu standarnya Ibu Nana itu kira-kira berada di angka berapa? 7 barangkali Pak. Oh, 7 Bu Nana ya. Ya. Oke Bu. Sekarang apa kira-kira yang Bu Nana bisa lakukan untuk membantu murid-murid agar hasil belajarnya itu bisa sampai ke angka skala 7 yang seperti Bu Nana harapkan? Sebenarnya itu yang saya lagi pikirkan Pak, bagaimana cara saya untuk meningkatkan nilai hasil belajar mereka Pak. Ya, kalau selama mengajar dan berkomunikasi dengan murid-muridnya Bu Nana, apa sih yang Bu Nana lihat dari murid-murid Bu Nana tentang bagaimana mereka ingin diperlakukan atau senangnya mereka itu yang kayak bagaimana Bu? Berdasarkan pengamatan saya selama ini, mungkin karakternya macam-macam sih Pak. Ada yang gaya belajar, ada yang suka ini, ada yang suka kalau lagi praktikum di laboratorium, ada yang harus ini harus dijelaskan secara rinci, terus ada juga yang senangnya menggunakan ini buku Pak. Oh iya iya. Dari karakter yang beragam yang disampaikan tadi Bu Nana, kira-kira yang apa ya yang Bu Nana bisa lakukan agar hasil belajar murid-muridnya Bu Nana itu dapat meningkat berdasarkan tadi karakter-karakternya anak didik Bu Nana? Yang ingin saya lakukan itu berkolaborasi mungkin dengan rekan sejawat, terus dalam ini memetakan profil siswa, cara belajar mereka mungkin ya Pak ya. Terus selain itu mungkin saya bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas untuk memenuhi karakter dan gaya belajar mereka Pak. Dari beberapa tadi yang disampaikan Bu Nana, kira-kira yang mana nih yang akan Bu Nana lakukan lebih awal? Mungkin melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan ini penilaian asesmen awal Pak, non kognitif. Iya, asesmen diagnostik non kognitif Pak. Komunikasi dengan rekan sejawat, kemudian ada asesmen kognitif untuk pemetaan gaya belajar muridnya. Kira-kira kapan rencananya Bu Nana melaksanakan ini? Saya mungkin secepatnya sih, kalau bisa sebelum semester genap dimulai Pak. Oh ya. Siapa yang bisa membantu Bu Nana untuk memastikan bahwa kegiatan komunikasi dengan rekan sejawat dan pelaksanaan asesmen itu bisa berjalan dengan lancar? Mungkin saya bisa minta tolong dengan guru BK yang ada di sekolah ini. Ya, menarik sekali Bu Nana ya, karena waktu juga yang harus memisahkan kita Bu Nana dan kita sudah berada di akhir ini. Saya mau Bu Nana, apa yang Bu Nana dapatkan dari hasil diskusi yang singkat tadi? Awalnya saya merasa bingung dengan permasalahan yang saya hadapi, tapi akhirnya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan itu dan mengetahui tindak lanjut apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan hasil belajar murid saya Pak. Saya sebenarnya tertarik sekali untuk mendengar hasil dari apa yang dilakukan Bu Nana, baik itu tadi komunikasinya maupun hasil asesmennya. Saya berharap semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi terkait itu tadi, dan terima kasih Bu Nana untuk diskusinya hari ini. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih atas bantuan dari Bapak bisa mendengarkan keluh kesah saya. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak Salihun? Senang sekali ya rasanya bisa bertemu kembali dengan Bapak. Alhamdulillah baik Bu. Iya Bu, karena saya juga merasakan hal yang sama. Baik Pak Salihun, bagaimana tadi proses coachingnya, hasil coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu. Saya tadi sudah melaksanakan coaching dan saya rasa
itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oke, bagaimana Pak Salihun menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi coaching, dalam melakukan coaching? Yang saya rasakan saat melakukan coaching tadi sebenarnya belum sempurna sih, cuman menurut saya sudah lumayan baik lah. Apa yang membuat Pak Salihun menilai seperti itu? Saat coaching tadi alur tirtanya sudah saya rasa sudah terlaksana dengan baik, mulai dari menetapkan tujuan diskusi, kemudian saya mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach saya, kemudian saya mengarahkan melalui pertanyaan-pertanyaan itu agar supaya coachnya bisa membuat rencana aksi, kemudian bertanggung jawab untuk kegiatan rencana yang akan dilakukan itu. Begitupun tadi untuk kompetensi dan prinsip coaching itu alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun sebenarnya belum sempurna. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Silakan Bu, saya tentu akan sangat senang sekali mendengarnya. Oke, tadi saya mengamati pada saat Pak Salihun melakukan proses coaching itu sudah melaksanakan dengan baik. Alur tirtanya mulai dari presence, kehadiran penuh itu sudah baik, kemudian mendengarkan secara aktif pun juga sudah baik, dan mengajukan pertanyaan berbobot pun juga sudah bagus. Cuma Pak Salihun di sini masih ada yang perlu ditingkatkan dan dilakukan pengembangan. Bagaimana Pak Salihun mendengar hal ini? Iya Bu, jadi seperti yang saya ceritakan di awal sebelum saya melaksanakan percakapan coaching dengan coach saya, bahwa saya selalu masih merasa kurang pada bagian kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot itu, sehingga bagian yang ini masih perlu untuk terus diasah dan ditingkatkan Bu. Oke, jadi dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Pak Salihun lakukan untuk meningkatkan lagi performa pada kompetensi ini? Kapan dan siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak? Iya Bu, jadi saya tentunya akan lebih fokus pada kelemahan yang saya lihat dan saya rasakan tadi tentang pengembangan kompetensi ini, khususnya pada kompetensi ketiga tadi itu. Yang terbayang sekarang ini akan saya lakukan adalah bagaimana saya bisa latihan lebih dengan rekan-rekan yang lain, memperbanyak latihan tentunya, dan menggali literatur yang lain yang bisa mendukung pengembangan saya ke depan ini, dan saya berharap saya bisa lakukan ini dalam waktu cepat. Oke, jadi sebagai penutup diskusi kita kali ini, apa yang Pak Salihun mendapatkan dari prosesnya? Iya Bu, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada Cera yang melanjutnya untuk mendengarkan dan mengamati saya. Ya, sebenarnya yang saya dapatkan dari proses ini, saya merasa tercerahkan tentunya setelah diskusi ini, dan berharap ke depan atas kelemahan tadi yang saya dapatkan dan disampaikan oleh Bu Cera, ke depan saya bisa lebih mahir dalam menjalankan praktek coaching ini tentunya Bu. Oke, sama-sama Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang kami untuk Kak. Waalaikumsalam.